Kuasa hukum Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, Muhammad Taufik, meminta agar penyidikan terhadap kliennya di kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dihentikan. Taufik mengungkapkan, hingga kini kliennya belum mengetahui perbuatan apa yang disangkakan melanggar pasal 310 atau 311 KUHP serta pasal 27A, 28A ayat 2, 32 ayat 1, dan 35 Undang-Undang ITE. Ia juga menyinggung soal pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa penentuan keabsahan ijazah bukan kewenangan Polri, melainkan ranah pengadilan. Taufik mengatakan, pandangan Mahfud MD menunjukkan bahwa persoalan ijazah seharusnya ditempatkan di ranah hukum yang tepat, bukan dijadikan dasar penyidikan yang berpotensi melebar dari kewenangan kepolisian. Ia menjelaskan, Dr. Tifa tidak memiliki niat mencemarkan nama baik atau memfitnah siapapun. Menurutnya, analisis Dr. Tifa merupakan bagian dari penelitian ilmiah berbasis neuroscience. Sebelumnya, polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi pada Jumat 7 November. Para tersangka dibagi ke dalam 2 klaster sesuai perbuatannya, di mana klaster pertama terdiri dari Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Sedangkan klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma.
Tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 KUHP dan atau 311 KUHP dan atau pasal 160 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Sedangkan tersangka di klaster kedua dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1. Dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, dalam perkara ini, penyidik menyebut Roy Suryo CS telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit. Serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 130 saksi dan 22 ahli, termasuk pendalaman terhadap 723 barang bukti.